Oke, udah mulai, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang judul artikel Analisis Intensitas Pencahayaan di Ruang Kuliah Gedung Fisika Universitas Jember dengan menggunakan Kalkulus Indoor 5.0b. Referensi dari analisis intensitas pencahayaan di ruang. Peneliti Listiana Cahyantari, Rifati Dina, Bambang Supriyadi. Yang berisikan kelompoknya kami berdua ada Rizky Afrian dan saya William Ezekiel Sihaan. Lalu yang berikutnya ada daftar isi yang terdiri dari review artikel gelombang dan lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Afrian. Analisis intensitas pencahayaan di ruang kuliah Gedung Fisika Universitas Jember dengan menggunakan Kalkulus Indoor 5.0b. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui intensitas pencahayaan di ruang kuliah apakah telah memenuhi standar nasional Indonesia atau belum. Yang kedua, menghitung dengan cara pengukuran kuat pencahayaan pada ruang kuliah. Yang ketiga, menentukan bahwa pencahayaan di ruang kuliah Gedung Fisika Universitas Jember belum memenuhi standar yang telah ditentukan oleh SNI yaitu 250 lux. Kemudian ada dasar teori. Gelombang elektromagnetik adalah salah satu gelombang yang dapat merambat tanpa perantara. Semua gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut dengan spektrum elektromagnetik. Susunan dari spektrum gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, gelombang cahaya tampak, gelombang ultraviolet, gelombang sinar X, dan gelombang sinar gamma. Lalu pencahayaan dibedakan menjadi dua, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami dapat berupa cahaya matahari, sedangkan pencahayaan buatan merupakan segala bentuk cahaya yang bersumber dari suatu alat buatan manusia. Kemudian ada metodenya. Desain penelitian dideskripsikan pada gambar 1, yaitu pengambilan data dilakukan dengan menggunakan luxmeter pada tiap titik yang terdapat pada gambar 2. Maka data akan diinput ke dalam software Kalkulus Indoor 5.0b, seperti gambar di bawah. Kemudian D, ada pembahasan. Berdasarkan tampil di atas, untuk tampil 1, untuk rata-rata kuat pencahayaannya di ruang kuliah 35 Celcius, 201 40 dan 35 derajat Celcius 21.040 jauh di bawah standar yang telah ditentukan SNI yaitu 250 lux. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu masih terdapat lampu yang tidak terpasang pada amatur, lampu yang tidak menyala, keadaan ruangan yang kurang bersih, karena kebersihan ruangan juga mempengaruhi tingkat pencahayaan. Pada ruangan ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Salim, semakin kotor ruangan, maka kualitas pencahayaan juga akan semakin menurun. Jika ruangan semakin bersih, maka kualitas cahaya akan semakin lebih baik. Kemudian dari hasil pengukuran, tabel 2 menunjukkan nilai reflektansi total pada kedua ruangan telah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh SNI, yaitu dari nilai 0,4 sampai 0,8. Nilai reflektansi dipengaruhi oleh warna pada setiap permukaan bidang. Langit-langit pada ruang kuliah 35 Celcius dan 35 Celcius 240 berwarna putih dan dindingnya
berwarna gading sehingga memberikan nilai reflektasi yang bagus. Untuk nilai reflektasi dinding sebelah kanan pada ruang kuliah 35 Celcius 2040 berbanding terbalik dengan dinding sebelah kiri. Pada lantai ini memiliki reflektasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai reflektasi dinding pada dinding dan plafon. Karena lantai memiliki jarak pada lampu yang lebih besar daripada dinding dan plafon. Lalu selanjutnya dari hasil simulasi software Calculus Indoor 5.0B, pada gambar 3 dan 4 menunjukkan ruang kuliah memiliki perbedaan warna yang signifikan, yaitu di ruang kuliah 35C 201 40 memiliki warna kuning yang lebih banyak daripada ruang kuliah 35C 210 40. Sesuai dengan manual Calculus Indoor versi 5.0B, bahwa warna kuning Isolux pada software Calculus Indoor 5.0B menunjukkan nilai kuat pencahayaan pada ruang kuliah lebih dari 250 lux. Sedangkan untuk warna hijau, coklat, dan biru kurang dari 250 lux. Berdasarkan hasil data pengukuran intensitas pencahayaan di ruang kuliah 35C 201 40 dan 35C 210 40 Gedung Fisika Universitas Jember belum memenuhi standar yang telah ditentukan oleh SNI, yaitu 250 lux. Berdasarkan hasil penelitian, maka intensitas pencahayaan untuk kedua ruang kuliah memenuhi standar untuk digunakan dalam perkuliahan. Perlu dilakukan perbaikan pada sistem pencahayaan di ruang kuliah, yaitu dengan membersihkan armatur yang terkena debu dan juga berkarat, mengganti lampu dengan yang baru. Lalu kesimpulan dan saran, intensitas pencahayaan pada kedua ruang kuliah belum memenuhi standar yang telah ditentukan SNI sehingga dapat mempengaruhi kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, pada ruang kuliah 35C 201 40 dan 35C 210 40 nilai intensitas pencahayaan rata-rata belum memenuhi standar SNI sehingga direkomendasikan untuk memperbaiki lampu yang mati dan memasang lampu sesuai dengan armatur yang telah tersedia. Maka kebersihan pada ruangan dan juga menjaga kebersihan pada setiap armatur yaitu dengan membersihkannya secara rutin. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya mohon maaf, ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.